Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Karunia Rambu Putri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang enzim. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian enzim. Dalam bahasa Yunani, en yang artinya di dalam dan zim yang artinya ragi. Enzim adalah senyawa organik yang tersusun atas protein, dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia. Pengertian enzim juga yaitu enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan oleh organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein, berfungsi sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi. Ya, yang berikutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, enzim bekerja secara khusus atau spesifik. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Sifat-sifat enzim yang pertama yaitu enzim adalah protein, yang artinya sebagai protein, enzim memiliki sifat seperti protein, yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti suhu, pH, konsentrasi, substrat. Jika lingkungannya tidak sesuai, maka enzim akan rusak atau tidak dapat bekerja dengan baik. Ya, sifat enzim yang kedua yaitu bekerja secara khusus dan spesifik, yang artinya setiap enzim memiliki sisi aktif yang sesuai hanya dengan satu jenis substrat. Artinya, setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat yang cocok dengan sisi aktifnya. Yang berikutnya, sifat enzim yang ketiga yaitu berfungsi sebagai katalis, yang artinya enzim meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa merubah produk yang diharapkan tanpa ikut bereaksi dengan substratnya. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan untuk menguraikan suatu substrat menjadi lebih sedikit. Yang berikutnya, fungsi enzim yang keempat yaitu diperlukan dalam jumlah sedikit, yang artinya reaksi enzimatis dalam metabolisme hanya membutuhkan sedikit sekali enzim untuk setiap kali reaksinya. Dan sifat enzim yang terakhir yaitu yang kelima, bekerja secara bolak-balik, yang artinya enzim tidak mempengaruhi arah reaksi sehingga dapat bekerja dengan arah bolak-balik. Artinya enzim dapat menguraikan substrat menjadi senyawa sederhana, dan sebaliknya enzim juga dapat menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Ya baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, enzim liase. Golongan enzim ini adalah enzim yang mengatalis penarikan gugus dari substrat yang menyebabkan timbulnya ikatan ganda atau reaksi sebaliknya. Baik, yang kedua yaitu ada isomerase. Isomerase adalah enzim yang mengatalisis interkonversi isomer-isomer optik, geometrik, dan posisi. Ketiga yaitu ada ligase. Ligase adalah golongan enzim yang mengkatalisis penggabungan dua senyawa diikuti oleh pemecahan ikatan pirofosfat dalam ATP senyawa sejenisnya. Nah, yang berikut saya akan membahas tentang mekanisme bergeraknya enzim dan pengawasan terhadap cara kerja enzim. Yaitu yang pertama ada teori gembok kunci. Penemuan teori ini adalah Emil Picard pada tahun 1894. Enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif dari enzim. Artinya, hanya substrat yang punya bentuk yang sesuai secara spesifik dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Yang kedua yaitu ada teori induksi. Danny Koslan pada tahun 1958 adalah yang menemukan teori ini. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, hanya substrat yang mempunyai titik-titik peningkatan yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga cocok dapat membentuk seperti substrat. Yang berikut saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama ada suhu, yaitu aktivitas enzim rendah pada temperatur rendah. Yang kedua, kecepatan bertambah dengan kenaikan suhu. Yang ketiga, aktivitas terbaik pada temperatur optimumnya, biasanya pada 37 derajat Celcius. Yang keempat, aktivitas hilang karena denaturasi pada temperatur tinggi.
Faktor yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Yang pertama yaitu aktivitas maksimum pada pH optimum atau umumnya pada pH netral. Yang kedua yaitu umumnya kehilangan aktivitasnya pada pH rendah atau tinggi. Yang ketiga, terdapat beberapa pengecualian, misalnya enzim peptida di dalam perut bekerja maksimum pada pH 2, sementara enzim tripsin di dalam usus kecil bekerja maksimum pada pH 8. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi substrat. Yang pertama yaitu menaikkan konsentrasi substrat, menaikkan kecepatan reaksi, atau konsentrasi enzim konstan. Yang kedua yaitu aktivitas maksimum tercapai bila semua enzim bereaksi dengan substrat. Yang berikutnya faktor enzim yang keempat atau yang terakhir yaitu inhibitor. Inhibitor adalah suatu zat yang menghambat fungsi atau aktivitas enzim. Inhibitor sering digunakan sebagai obat atau racun. Inhibitor dapat menurunkan laju reaksi enzim. Sekian dari video saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.